Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya karena meluangkan waktu untuk diskusi terkait tentang 7 aset modal yang ada di SDN Serangan 1 Surakarta. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan membahas tentang aset terkait tentang apa saja aset yang kita punya di SDN Serangan 1 Surakarta. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, kita sangat membutuhkan kolaborasi dari berbagai ekosistem sekolah terkait abiotik dan biotik. Untuk biotik ini sendiri terkaitnya yaitu guru, murid, ada juga IOM dan komite. Sedangkan abiotik ini sendiri terkait tentang sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat untuk 7 modal aset. Yang pertama itu adalah aset modal manusia. Nah, ini adalah yang pertama adalah modal manusia, sedangkan yang kedua itu adalah modal sosial. Nah, yang ketiga itu nanti yang kita akan bahas yaitu modal fisik. Apa saja modal fisik yang kita punya di SDN Serangan 1. Untuk selanjutnya yaitu modal lingkungan ataupun alam. Yang kelima yaitu modal finansial. Yang keenam adalah modal politik. Yang terakhir yang ketujuh adalah agama dan budaya. Nah, kenapa kita harus membahas untuk 7 modal ataupun aset ini? Difokuskan supaya kita bisa mengoptimalkan aset-aset yang ada di SDN Serangan 1 beserta untuk pemanfaatannya. Nah, di sini kita sangat berkaitan ya dengan proses pembelajaran kita supaya untuk intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler tersebut nanti bisa berjalan dengan baik sehingga nanti kita bisa menjadikan modal-modal ini sebagai ajang media program kita yang ada di SDN Serangan 1. Nah, Bapak Ibu untuk yang di manusia, kira-kira untuk modal manusia itu sendiri itu mencakup tentang apa Bapak Ibu biasanya? Kalau modal manusia itu terkait tentang SDM yang ada di SDN Serangan 1. Nah, untuk PNS-nya kita itu ada berapa Bapak Ibu PNS? 7 ya. Kalau untuk P3K Bapak Ibu ada 2. TKPK ada 4. PNS-nya 5. Oh, berarti Satpam 1 ya, Pak? Penjaga kosong. Berarti total kita punya untuk tenaga guru, tenaga pendidik ada berapa, Pak? Totalnya berarti 7, 4, 12. 12 ya. Apakah untuk 12 ini bisa nanti mencukupi aset kita sebagai SDM? Apakah nantinya juga bisa mengembangkan dirinya kita melalui Serdik atau mungkin S1, kualifikasi S1 dan ini nantinya yang bisa menjadikan pengembangan diri sehingga nanti akan terbentuk suatu program sekolah untuk mengembangkan peningkatan program sekolah. Apakah yang kita sudah dapatkan ini nantinya bisa meningkatkan program yang ada di sekolah begitu. Apakah 12 orang ini kira-kira mampu enggak Bapak Ibu? Kira-kira mampu ya. Berarti kita punya PNS untuk yang sertifikasi sudah berapa Pak? Untuk ASN berarti PNS sama P3K ASN sudah ada 7 ya Pak ya? Ya, saya kira untuk modal manusia ini kira-kira nanti bisa mampu ya untuk strategi pemanfaatannya yaitu nanti Bapak Kepala Sekolah sebagai manajer atau pengelolaan dalam program tersebut begitu. Terus untuk guru nanti biasanya dikasih kesempatan tuh buat ikut webinar, kalau enggak mengikuti workshop gitu untuk pengembangan dirinya. Untuk yang kedua yaitu adalah modal sosial. Terkait dengan sosial ini sendiri, boleh Bapak Ibu bisa memberikan suatu pendapat yang sudah saya berikan di kertas ini. Silahkan memberikan suatu pendapat, yaitu yang pertama adalah modal sosial,
Yang kedua itu ada modal fisik, lingkungan alam, finansial, politik, sama agama serta budaya. Boleh dituangkan pendapatnya ke dalam kertas ini Bapak Ibu untuk 7 asetnya. Boleh bisa dituangkan pendapatnya kira-kira untuk yang masuk di modal sosial itu apa saja, untuk di modal lingkungan itu apa saja, terkait tentang apakah kita nantinya bisa mampu memberikan kualitas terbaik terkait lewat program sekolah yang ada. Iya, boleh. Baik, kalau sudah saya dibantu untuk menempel sesuai dengan model ataupun aset sesuai dengan urutannya. Saya ulang lagi di sini jadi memberikan suatu pandangan dari Bapak Ibu semuanya bahwa modal manusia kita hampir semuanya di sini dominan sudah S1. Jadi di sini punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya ataupun potensinya untuk mengikuti seminar, workshop. Jadi ilmu tadi bisa ditularkan ke rekan guru yang lain. Jadi untuk diberikan kesempatan fasilitas belajar yang sama termasuk kegiatan kayak intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler begitu. Terus jadi untuk modal kolaborasi ini sendiri nanti bisa dimanfaatkan di saat kita bisa berkolaborasi dengan komite sekolah untuk pengembangan sekolah yang ada gitu. Jadi kira-kira kita kurangnya apa, nanti kita bersama berkolaborasi untuk membuat suatu program yang nantinya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dari SDN Serangan 1 gitu. Kalau sudah bisa dibantu ditempel. Ya. Kebalik ya? Kebalik Mbak Nimas. Kebalik ya? Kebalik. Iya, enggak apa-apa dah. Ya, baik. Oke, terima kasih. Silahkan. Ya, boleh. Ya, Pak. Terima kasih. Iya, saya bantu. Baik, saya bantu Pak ini gitu ya. Berarti penjenengan sini ya Pak. Iya. Oh, Bapak yang ngetek iki suwen to. Ya, terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya mengumpulkan untuk pendapat-pendapat yang ada karena memang di sini saya membutuhkan suatu masukan. Mari kita berkolaborasi membuat suatu tim untuk mewujudkan kualitas dari sekolahnya kita. Nah, untuk yang pertama yaitu model sekolah. Di sini untuk modal sekolahnya, saya baca untuk sesama guru harus saling berkolaborasi. Yang kedua, guru dapat membimbing murid. Yang ketiga, komite, wali murid, dan warga sekolah mendukung penuh program-program tersebut. Iya, karena apa? Karena memang kita membutuhkan suatu kolaborasi. Contohnya seperti tidak lain hal seperti kita tentang kurban. Itu otomatis kita tidak bisa untuk kalau kita hanya menghasilkan ataupun memberikan anak, oh ini infak ataupun sebagainya. Tapi kita membutuhkan kolaborasi bersama orang tua. Bagaimana nantinya kita menciptakan supaya nantinya kurban itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, begitu.
Jadi di sini salah satunya untuk kolaborasi yang lain misalnya kayak di sini sudah saya lihat ya, maksudnya untuk kepala sekolah sudah aktif dalam grup K3S begitu, itu adalah salah satu dari modal sosial. Terus untuk selanjutnya guru mengikuti KKG, kayaknya di sini memang kita sudah terlihat kalau kita sudah mengikuti KKG. Terbukti kemarin waktu PMM kita bisa berkumpul di sana sambil mengerjakan PMM tentang aksi nyata gitu. Selanjutnya di sini menjalin kolaborasi bersama wali murid yang lain tentang PPDB. Kita tidak bisa untuk memunculkan anak tiba-tiba datang ke sini sendiri. Jadi kita harus memang menampilkan yang terbaik masyarakat menilai dengan apa yang kita punya di sini terkait sama aset sosial kita apa saja yang ada di situ. Jadi PPDB itu juga perlu kita ada kolaborasi begitu. Terima kasih Pak Amin untuk pendapatnya. Untuk yang ketiga adalah model fisik di Bu Ambar ya. Di sini model fisiknya yaitu satu kita model fisiknya ada kantor guru. Kita hampir semua fasilitas semua ada di sini. Saya lihat saya juga pertama kali datang ke sini luar biasa fasilitasnya banyak sekali fisiknya, kantor yang luas, saya lihat ada ruang tamu yang luas juga, ruang kepala sekolah, ada ruang operator juga luas, ada masjid musola juga ada di sini, halamannya kita serangan satu luas. Tetapi untuk aset-aset yang kita punya ini apakah sudah sesuai dengan sasaran? Apakah hasil dari yang kita punya ini? Jadi makanya kita optimalkan sebaik mungkin untuk asetnya kita supaya kita bisa tersalurkan kegiatan yang mana nanti bisa meningkatkan mutu kualitas pendidikan kita. Misalnya contoh adalah tadi musola, misalnya kantor guru. Kantor guru memang luas. Nah, di sini kan kita membutuhkan suatu tidak mungkin kalau misalnya ruang guru cuman per batas-batas itu kan tidak mungkin. Jadi kita membutuhkan suatu ruang kolaborasi di situ. Jadi memang ruang guru yang begitu luas itu ada faedahnya nanti di situ. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita juga punya UKS. Nah, di sini kan fasilitas banyak juga. UKS fungsinya buat apa sih? Untuk anak yang nantinya sakit. Jadi di situ mungkin yang kurang sehat dibawa ke UKS. Nah, di situ nanti kita melibatkan program apa? Nah, nanti mungkin lanjutnya di dokter kecil begitu. Ya, seperti itu contohnya. Terus lagi kita punya halaman yang luas nih. Apa ya aset kita yaitu halaman yang luas, tapi pemanfaatnya untuk program apa? Seperti kemarin yaitu program terbaru saya yaitu Inspirasi Pagi. Nah, itu adalah salah satu yang nantinya program yang meningkatkan suatu mutu pendidikan yang ada di sekolah. Contohnya seperti itu. Terus kalau misalnya kita musola, kita punya musola. Jadi di sini kita meningkatkan religi anak dengan bagaimana kita sudah menerapkan di serangan satu yaitu setiap duhur anak-anak beserta guru yang lain berjamaah sholat duhur di masjid begitu. Jadi pemanfaatan aset seperti itu. Nah, termasuk dengan alat peraga yang kita punya. Kita harus bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan dengan alat peraga yang ada. Nah, itulah fungsinya media pembelajaran kita yang intinya nanti tetap berpihak kepada murid. Intinya di sini kita memberikan suatu pelayanan, fasilitas kepada murid supaya murid mempunyai hak mampu menerima dan juga bisa meningkatkan belajarnya begitu. Itu untuk fisik. Selanjutnya yaitu model lingkungan alam. Di sini satu, adanya taman greenhouse. Yang kedua, banyaknya pohon yang rindang. Yang ketiga, suplai air yang cukup di sekolah. Yang keempat, letak sekolah yang strategis. Nah, ini asetnya kita memang luar biasa. Karena saya lihat asetnya kita yaitu dekat dengan jalan raya strategis sekali. Apa pemanfaatnya aset itu? Dengan kita menggunakan mempunyai jalur yang strategis, biasanya kita dekat dengan mall. Misalnya kita dekat dengan mana ini ya, yang untuk Lotte Mart ya, misalnya, oke lah Lotte Mart. Jadi kita bisa memanfaatkan Lotte Mart sebagai media belajarnya kita. Contohnya, biasanya di kelas 3 itu kan ada diskon ya, ada pembelajaran diskon. Alangkah baiknya, ayolah anak-anak karena letaknya kita strategis, anak bisa dibawa ke Lotte Mart untuk mencatat mana ini yang termasuk diskon, mana ini yang termasuk harga normal. Jadi anak tahu apa arti diskon sebenarnya. Bukan hanya kita sebagai guru cuma ceramah saja, tapi setidaknya anak difasilitasi dengan modal atau aset yang ada di sekolahnya kita gitu. Itu untuk modal dari lingkungan alam. Selanjutnya yaitu tentang air yang cukup bersih. Nah, air di sini pam ya Pak ya? Pam sama sumur ya?
Nah untuk pump sama sumur ini kan sudah luar biasa sekali ya, berarti kan kita mendapatkan air yang cukup bersih. Jadi di saat kita nantinya ada kegiatan religi, jadi memanfaatkan air bersih itu untuk satu mungkin wudhu. Nah salah satunya kan sebagai asetnya kita manfaatkan sebagai itu. Terus yang kedua, mungkin di waktu kurban kita kan otomatis membutuhkan air bersih juga. Kita bisa maksimalkan program tersebut. Terus air bersih yang selanjutnya, jadi ada di kelas 5 itu pembelajaran tentang ciri-ciri air bersih. Jadi saya bisa memanfaatkan air yang ada di sekolah yaitu dari PAM. Inilah yang namanya air bersih. Nah, itu adalah sebagai salah satu media di mana untuk menggerakkan program yang ada di sekolah kita. Selanjutnya yaitu tentang yang kelima yaitu finansial. Untuk finansial ini sendiri biasanya kan ada bantuan BOS ya Pak, ada DAK. Kita sudah pernah dapat DAK di tahun berapa Pak? 2019 ya. Dan terus juga ada peran serta masyarakat. Jadi di sini saya juga melihat luar biasa juga ya Mbak Nia untuk merangkai RKAS sudah top banget. Jadi sudah sesuai dengan tepat sasaran kalau saya bilang. Terus selanjutnya kolaborasi antara komite sama wali murid itu juga sudah luar biasa. Jadi di sini untuk misalnya kayak dana kantin, dana koperasi itu jadi bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah gitu. Jadi sebenarnya aset-aset yang ada di Serangan Satu sebenarnya banyak. Jadi kita tinggal menggali saja sebenarnya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu tentang politik. Di mana untuk politik ini sendiri itu terkait tentang hubungan dan komunikasi serta kerjasama antara stakeholder, di mana maksudnya stakeholder itu adalah instansi yang terkait sama kerjasama dengan kita. Contohnya biasanya itu kemarin vaksin, vaksin biasanya kan yang mengadakan dari puskesmas. Nah itu berarti kita bisa memanfaatkan modal atau aset yang ada di sekitar kita, begitu. Terus selanjutnya ada dulu saya pernah lihat di sini adalah perpustakaan keliling. Kita juga pernah di waktu itu pandemi anak-anak sudah pulang, jadi ada perpustakaan keliling ke sini. Jadi kita apa ya, tidak semua dari SD itu bisa mendapatkan fasilitas dari apa namanya perpustakaan keliling itu. Jadi kita bisa memanfaatkan aset itu sedemikian rupa untuk media pembelajaran kita. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu agama dan budaya. Untuk agama budaya ini sendiri, saya bilang untuk Solo itu luar biasa ya, budaya sangat banyak sekali ya. Untuk budayanya di sini kan ada yang sini ya, memiliki kebiasaan agamis dan juga religius ya. Ada juga budaya 5S yang sudah kita terapkan di setiap paginya dan juga ada apa namanya? Taat pada peraturan. Nah, di sini sudah terlihat yaitu untuk agama dan budaya. Jadi bagaimana maksudnya untuk memanfaatkan aset ini? Kita kan ada musola. Musola bagaimana kita memanfaatkan aset musola untuk media pembelajaran kita yaitu mungkin biasanya dimanfaatkan sama Bapak guru agama ya Pak untuk membaca Iqra ataupun belajar sholat ataupun ngaji begitu ya Pak. Jadi sudah bisa memaksimalkan atau seperti ini. Jadi untuk selanjutnya juga ada tentang budaya yang ada di sekitar kita yaitu Solo. Solo itu biasanya kan ada yang namanya yang kebu apa namanya? Satu suro ya, satu suro. Ya, terus apa lagi Pak untuk budaya Solo biasanya itu? Satu Muharram itu. Apa lagi? Maulud itu kan melibatkan budaya yang ada di Solo. Nah, di sini kan kita bisa memanfaatkan nih, oh aset yang ada di sini apa saja. Oh ya, haul. Nah, itu kaitannya juga sama budaya juga agama. Jadi bisa memanfaatkan aset tersebut sebagai media pembelajaran kita. Jadi aset-aset dari satu manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama dan budaya apabila di global jadikan satu akan mewujudkan suatu program yang nantinya kita akan bisa membuat mutu kualitas dari sekolah kita. Jadi kira-kira di sini kemarin kita sudah mulai menerapkan tentang inspirasi pagi. Jadi untuk aset-aset ini tidak hanya nantinya cuma program inspirasi pagi, mungkin ada yang namanya di hari Senin apa, Selasa apa, sampai di hari Jumat. Jadi di situ kita manfaatkan, mari kita optimalkan semua 7 model aset ini yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Untuk
meningkatkan sumber daya yang ada di SDN Serangan 1 begitu. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait tentang aset ini? Kira-kira adakah aset yang nantinya yang muncul sehingga membuat program terbaru Bapak Ibu? Kira-kira apa ya? Iya, sarana prasarana, iya. Kita sebenarnya juga punya yang di sini kita tuh punya greenhouse kan. Kalau greenhouse ini kan kita bisa memaksimalkan untuk greenhouse ini sebagai media pembelajaran juga gitu ya. Jadi bisa juga dijadikan sebagai media pembelajaran dengan cara mungkin kelas 1 menanam tanaman sama kelas 4 ya, Bu ya. Jadi di sini menanam tanaman itu nanti jadi perawatannya disiram, dirawatnya bagus, nanti ditaruhlah di greenhouse. Jadi memanfaatkan greenhouse sebagai ajang tanaman asri begitu. Nah, jadi setelah 7 aset ini yang saya sampaikan, sangat berharap bagi kami semuanya untuk mendapatkan suatu program terbaru terkait nantinya anak mendapatkan fasilitas apa saja yang ada di 7 aset ini untuk dikembangkan menjadi suatu peningkatan mutu pembelajaran yang ada di SDN Serangan 1. Insya Allah kami bisa berkolaborasi bersama Bapak Ibu semuanya. Cuman saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak dari perwakilan Diom, namanya Kesa, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Perwakilan dari Ibu Kantin, Bu Janti, sehat Ibu Janti? Alhamdulillah sehat. Dan anak-anak kelas 5 apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Di sini gue ucapkan banyak terima kasih karena kelonggaran waktunya sehingga kita bisa diskusi terkait tentang 7 atau modal aset yang ada di SDN Serangan 1 ini. Di sini untuk 7 modal atau aset kita akan di sini gali, kita bisa optimalkan aset-aset yang ada di SDN Serangan 1. Nah, sebelum masuk di 7 modal ini, saya sampaikan bahwa kita dari IOM, dari guru, dari semua yang ada di ekosistem sekolah. Jadi di sini ekosistem sekolah dibagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Nah, untuk ekosistem biotik ini sendiri terkait tentang guru, murid, kepala sekolah, IOM, satpam, semua yang ada di ekosistem sekolah. Tetapi kalau misalnya ekosistem abiotik ini sendiri terkait tentang sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Nah, ini yang nantinya kita bahas, yaitu 7 modal aset yang ada di SDN Serangan 1. Nah, saya sampaikan bahwa yang pertama adalah modal manusia. Yang pertama adalah modal manusia, di mana untuk modal manusia, guru dari Serangan 1 itu hampir semuanya sudah S1 kalau itu semuanya. Jadi sudah S1, ada yang sudah sertifikasi, dan juga ada yang S2, tapi kebanyakan di sini sudah S1. Gitu. Terus yang kedua yaitu adalah modal sosial, yang mana untuk modal sosial itu sendiri itu kita membagikan suatu kolaborasi antara guru dengan IOM, wali murid ataupun ekosistem yang ada di sekolah gitu. Sedangkan yang ketiga itu adalah dari modal fisik, yang mana modal fisik itu kita di Serangan 1 itu ada
ruang kelas. Jadi ruang kelas kita itu sudah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada apa lagi Bapak Ibu? Anak-anak, ada apa lagi selain ruang kelas? Ada kantor guru yang luas. Terus kita punya apa? Halaman yang luas. Terus kita punya musola, ya. Terus kita punya yang kita tempati ini apa? Aula. Terus kita ada juga ruang komputer. Jadi bagaimana nantinya kita bisa mengoptimalkan semua aset-aset yang ada di SDN Serangan 1 supaya kita nanti bisa mewujudkan suatu program sekolah yang meningkatkan kualitas dari pendidikan SDN Serangan 1 begitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah lingkungan alam, yang mana kita sudah membuat ada namanya greenhouse ya, ada di sebelah kiri dari aula dan juga di dekat kantin ya Bu, ya dekat kantin. Nah itu dia. Terus yang kelima itu adalah modal finansial, di mana memang SDN Serangan 1 itu ada bantuan yang namanya BOS, ada juga DAK. Dulu kalau tidak salah Pak Eko menyampaikan dari 2011 kalau tidak salah dapat DAK. Terus selanjutnya yang keenam itu adalah modal politik. Untuk modal politik ini hubungannya komunitas kerjasama dengan stakeholder. Stakeholder itu misalnya gini, kayak kemarin kita vaksin, berarti kita melibatkan puskesmas untuk datang ke sekolah, itu namanya stakeholder. Terus juga ada perpustakaan keliling. Nah itu jadi memanfaatkan aset yang ada di sekitar sekolah untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan. Nah yang ketujuh, yaitu yang terakhir itu adalah agama dan budaya. Di sini terkait tentang fisik, kita punya musola. Jadi untuk agama, modal agama, jadi di sini tuh ada suatu musola yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran mungkin tambahan membaca Iqra atau mungkin zikir di musola, terus mungkin sholat duha di waktu jam istirahat begitu. Terus untuk yang budaya, jadi kita kan Solo banyak budayanya ya Bu ya. Jadi anak-anak di sini kita punya banyak budaya. Kalau Solo itu budayanya apa biasanya? Yang Bu itu namanya sekatean ya. Sekatean terus apa lagi? Kirap gitu ya? Kirap, sekatean, satu suro. Bedanya apa Bu? Kalau sekaten biasanya bulan Muharram. Kalau sekatean bulan Muharram ya. Kirap satu suro itu di bulan Suro. Oh gitu ya. Nah itu kita tuh ada di Solo. Jadi kita memanfaatkan budaya yang ada di Solo untuk peningkatan suatu pendidikan pembelajaran. Jadi namanya pembelajaran sebenarnya tidak hanya di kelas saja, tetapi ada yang di sekitar kita, yaitu melibatkan aset yang ada di SDN Serangan 1. Begitu. Sekarang di sini dari ulasan singkat saya, boleh dong kira-kira keinginan dari perwakilan IOM apa, ibu kantin apa, dan anak-anak apa terkait tentang aset yang ada di sekolah kita. Boleh ditulis, saya kasih waktu 2 menit, bisa ya? Oke. Jadi nanti kita akan mendiskusikan untuk strategi pemanfaatannya. Jadi misalnya yang tadi tentang agama budaya gitu ya. Agama budaya itu sendiri nanti terkait tentang lingkungan yang religius untuk mendorong murid untuk melakukan suatu kegiatan religi. Nah kita nanti juga bisa memanfaatkan itu banyak di modal fisiknya ya. Untuk modal fisiknya itu nanti terkait sama ruang kelas yang lengkap, kantor guru yang memadai, terus ada memiliki musola, terus kita juga memiliki aula, kita juga memiliki lab komputer, juga ada terdapat jaringan wifi. Jadi saya sering sama anak-anak itu memanfaatkan wifi untuk pembelajaran saya terkait tentang pemakaian LCD. Jadi anak lebih tertarik dan juga mempunyai rasa wawasan dari sumber manapun. Sudah kan Bu Jati? Mama bisa? Kamu Ember? Oke, anak-anak sudah? Oke, kalau sudah boleh bantu ditempel di mana aja. Silahkan. Mana aja? Boleh mana aja nih? Ya.
Baik, terima kasih Mama Kembar, Bu Janti dan anak-anak. Terima kasih. Di sini luar biasa ya, kita akan membahas tentang strategi pemanfaatannya. Nah, di sini itu Bu Ayu sudah lihat keinginan apa dari anak, dari perwakilan IOM dan juga dari Ibu Janti, supaya nanti bisa memaksimalkan aset yang ada di SD Serangan 1. Jadi sebelumnya Bu, tadi di sini saya punya program terbaru yaitu di hari Jumat, yaitu namanya Inspirasi Pagi. Nah, Inspirasi Pagi ini tuh memang saya sudah mulai memprogramkan bahwa kalau Inspirasi Pagi kita laksanakan di pukul 7 sampai dengan 7.30, tapi untuk pelaksanaannya biasanya lebih karena memang kita pelaksana sebelum KBM. Nah, di sini program saya ini itu kaitannya tentang menggali bakat yang anak punya, terkait mungkin dia mungkin bisa baca puisi ditampilkan di situ, dia bisa membuat karya apa ditampilkan di Inspirasi Pagi yang kita lakukan di hari Jumat di halaman sekolah, yaitu terkait kelas 1 sampai dengan kelas 6 begitu. Nah, itulah yang program saya laksanakan terkait untuk memaksimalkan 7 modal aset. Jadi halaman sekolah itu saya maksimalkan untuk aset, di mana program tersebut saya buat untuk anak, untuk meningkatkan, untuk memberikan suatu apresiasi ke anak supaya anak lebih untuk meningkatkan belajarnya gitu. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Punyanya saya. Oh, Mama Kembar. Nah, Mama Kembar di sini kan keterkaitan dengan fisik ya, Mas. Jadi keterampilan dalam berkomputer. Nah, kita punya lab komputer, jadi nanti kita bisa mengoptimalkan di labnya, Mas. Terima kasih untuk masukannya. Terus yang kedua adalah kegiatan sekolah yang terprogram. Nah, ini yang tadi kita bahas terkait tentang Inspirasi Pagi. Jadi itu adalah salah satu program terbaru saya, yaitu karena terkait saya adalah CGP, saya membuat suatu program kegiatan sekolah tentang Inspirasi Pagi. Awalnya memang untuk bakat, tapi akan nantinya merambah ke hal program yang lain begitu. Nah, terima kasih untuk Mama Kembar selaku perwakilan dari IOM dan Ibu Janti sebagai perwakilan dari Ibu Kantin. Ini ya, Bu ya. Jadi Bu Janti ini adalah menginginkan tempat berjualan yang nyaman. Berarti terkait tentang modal fisik ya, Bu ya. Jadi tempat yang nyaman begitu. Terus yang kedua, saluran air yang tersedia. Jadi membutuhkan tempat saluran air sedia. Mungkin nantinya di situ sudah ada di depan kelas 1 kerannya ya, Bu ya. Jadi bisa untuk memaksimalkan aset yang ada di sekolah, Bu. Terus yang ketiga, tersedia tempat sampah. Nah, di situ ada organik dan anorganik. Ya, sudah ya, Bu ya. Ya, jadi terima kasih untuk masukannya. Dari di sini untuk bisa strategi pemanfaatannya sudah sesuai di 7 modal ataupun aset. Nah, perwakilan dari Ibu Kantin yaitu Ibu Janti. Untuk selanjutnya anak-anak Keisha. Ya, Keisha 1 bisa menanam pohon. Nah, jadi ini nanti juga bisa salah satu modal fisik juga ya, lingkungan alam juga, modal lingkungan alam yang mana untuk nantinya anak mempunyai keinginan menanam pohon. Jadi nanti bisa memanfaatkan greenhouse ya. Terus yang kedua bisa sholat tepat waktu, karena kita memang di Serangan 1 punya musola, jadi kita nantinya dengar adzan zuhur kita bisa sholat di musola begitu. Yang ketiga bisa menaruh sandal dengan rapi. Kemarin terima kasih sudah ada rak-raknya, jadi sudah rapi untuk sandalnya begitu. Terus yang keempat bisa mendapatkan wawasan dari sumber manapun. Ya, nah itu terkait tentang fisik juga ya, karena saya sudah melibatkan LCD sebagai sumber belajar, salah satunya seperti itu. Nah, selanjutnya yang ini adalah dari Kenisha. Oke, Kenisha apa ya? Oh, kelas yang nyaman. Nah, kemarin kita sudah mulai membuat balon udara ya kan. Terus kita membuat tempelan-tempelan di dinding ya. Sekarang sudah nyaman belum? Sudah. Oke, terima kasih. Terus yang kedua, tanaman yang asri. Kemarin kita sudah tanam-tanam ya di depan kelas ya. Nah, itu berarti kita sudah tanam, berarti kewajibannya kita apa? Menyiram. Bagus sekali. Terus yang ketiga, makanan yang terdapat di kantin sehat dan bergizi. Sudah kan? Sudah. Oke, terima kasih Bu Janti. Terus yang selanjutnya, halaman yang luas sehingga leluasa untuk
saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dari Ketua IOM, dari Bu Janti dan anak-anak. Boleh ucapkan terima kasih banyak. Nah, di sini ada pertanyaan. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Jadi saya mohon untuk dari IOM, dari Bu Janti dan juga dari anak-anak untuk kolaborasi supaya nanti kita bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Begitu ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti di lain waktu kita sambung lagi. Dari kata